Halo guys, hari ini aku ikut orang tua aku kerja dan ya ikut manen sawit. Dan kalian harus tonton karena apa? Pasti kalian tidak tahu bagaimana pekerjaan memanen sawit. Oke, lanjut ke videonya. Setelah buah jatuh dari pohonnya, lalu kita ambil guys. Ini buahnya itu lagi nggak besar-besar amat guys, sedang lah. Biasanya tuh ada tuh yang satu angkong besarnya, minta ampun. Ini masih ya ukuran sedang lah ya guys ya. Pasti kalian ada yang lebih pernah menemukan yang lebih besar dari ini. Dan itu ada ibuku yang lagi ambil berondolan. Itu disebut pekerjaannya adalah pemberondol karena dia mengambil berondolan-berondolan yang berpencar dari buahnya guys. Selanjutnya, ketika kita manen, kita harus cari buah yang benar-benar matang guys, biar bisa diterima di pabrik. Ya gini nih, efek ngerekam sendiri bolak-balik ambil HP agar aku nggak sia-sia buat video ini dan nggak capek dan bikin aku semangat. Cuman kalian like dan subscribe guys, biar aku sering-sering lah bikin konten kayak gini guys, dan nggak sia-sia pastinya. Thank you yang udah like dan subscribe tentunya. Setelah buah dan pelepahnya turun, pelepahnya harus disusun guys, biar nggak berantakan dan juga biar agar bisa mudah lewat angkongnya untuk keluar membawa buahnya guys. Itu harus disusun biar rapih kali ya dan nggak menyusahkan. Setelah ayahku panen satu pokok dan aku harus cepat-cepat ambil buahnya agar cepat selesai pekerjaannya guys. Kalau di sini kalau pekerjaannya udah selesai ya boleh nyantai. Dan ini mulai ke dalam kebunnya guys. Kebunnya itu luas guys, kalau kalian nggak tahu, luas dan lebar. Dan kadang buahnya itu ada yang besar banget, ada yang kecil banget. Waktu itu ada loh satu angkong guys, cuman muat satu buah, kan gila ya. Dan kalau kalian nggak bisa lewat jembatan kayak gini, harus pakai feeling sih emang sih kalau mau lewatin jembatan kayak gini guys. Ini kali ya yang dibilang orang kerja sambil olahraga. Karena apa? Karena ya kerjanya ya lumayan berat ya. Bawa angkat-angkat buah segitu tuh, kalau ditimbang menurut kalian berapa kilo guys? Ada nggak 15 kilo atau lebih mungkin? Kalau kalian tahu boleh kalian komen. Bikin konten sendiri, rekam sendiri, edit sendiri, aktornya pun sendiri. Ya suka-suka ya. Mumpung buahnya lagi sedikit, kita bikin konten. Lanjut. Lari, makin dewasa, makin ya kalian tahulah. Di sini ada apa ya? Kejadian lucu sih menurutku. Kenapa? Karena salah satu buah nyemplung ke paret guys, dan itu buahnya lumayan besar. Aku kesulitan ambilnya guys. Dan lihat sih, lihat tuh, lihat. Wah, itu jatuh guys. Tapi waktu aku ambil HP-nya, buahnya udah jatuh dulu guys, gak kerekam. Dan ini sangat lucu guys. Aku harus nyemplung ke paretnya
untuk ambil buahnya guys, dan ini lumayan dalam coy. Buahnya digur coy, goblok. Lebih gede lagi. Lumayan. Yang bikin sulit buat naik apa guys? Karena tanah yang di bawah air ini itu tuh kayak gak padat guys. Jadi waktu diinjak itu kayak gimana ya? Kayak ya semakin diinjak tanahnya semakin dalam guys, dan butuh 3 menit untuk menaikkan satu buah ini guys. Dan disitu aku ketawa-ketawa guys. Karena apa? Kesulitan untuk naikinya guys. Dan ya gitulah, dan akhirnya bisa sih dengan segala cara yang aku lakukan. Cuk, nyelamatin satu buah aja. Oke, dan ini lansiran kedua, dan semoga nggak jatuh lagi buahnya. Dan karena pengalaman itu aku jadi lebih hati-hati mengeluarkan buahnya agar nggak nyemplung lagi. Kenapa? Repot cuy ngambilin buah kayak gitu. Setelah dikeluarkan, buah harus disusun agar ntar mesin pengangkut buahnya mudah untuk ngambilnya guys, gitu. Dan susunya 3-3 guys, karena tangan mesinnya itu gak besar-besar amat. Mungkin kalau buah sedang tuh cuma muat 3 buah, kalau buahnya kecil 4 buah. Tangan mesin condernya guys. Setelah buah disusun rapi, kemudian dikampak-kampak tangkainya guys. Itu peraturan dari mandornya guys. Aku juga nggak tahu kenapa harus dipotong. Mungkin kalian orang pabrik sawit tahu buat apa dia dipotong, atau mengurangi bobot dari buahnya kah, atau emang nggak mempersulit mesin. I don't know. Mungkin ini kalian yang tahu boleh boleh komen di kolom komentar guys. Dan ini ngampaknya lumayan harus harus lumayan presisi guys, dan harus sangat hati-hati guys, karena kampaknya sangat tajam. Setelah semua sudah dikampak dan waktunya yang terakhir untuk kasih cap di bagian tangkai yang udah dipotong tadi guys. Aku nggak tahu, mungkin ya buat petanda kalau yang manen itu tuh ayahku guys. Di sini tuh juga pakai nomor absen guys. Misal blok 1 nomor absennya siapa gitu. Ya gitulah. Lumayan formal. Ya ada peraturan lah. Ngomong apa sih aku gak jelas. Gila. Emang kadang-kadang aku gila guys. Oke, videonya sampai selesai di sini dulu, dan kalau kalian suka sama video kayak gini, tolong di subscribe dan di komen ya guys. Oke, bye bye, thank you. Selamat datang, selamat kembali. Gimana yang ngomong ya? Selamat datang di video selanjutnya guys. Bye bye.